Cara budidaya ikan nila di kolam terpal untuk pemula lengkap. Budidaya ikan nila di kolam terpal nyatanya sangat mudah, murah, dan menguntungkan. Melakukan budidaya ikan nila di kolam terpal menjadi solusi dari ternak ikan nila di lahan sempit. Sebab, kolam yang Anda bangun bisa menyesuaikan ukuran lahan yang Anda miliki. Selain hemat lahan, budidaya nila kolam terpal juga memiliki keunggulan lain seperti perawatannya yang lebih mudah, persiapan kolam yang lebih simpel, modal yang lebih sedikit, lokasi budidaya yang lebih beragam. Bisa dilakukan oleh pemula dalam skala rumahan. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang peternak skala rumahan di Malang, Jawa Timur. Jenis ikan nila yang dipelihara yaitu ikan nila merah dan memiliki hasil lebih baik secara ukuran berat serta besarannya. Cara membuat kolam terpal untuk budidaya ikan nila di kolam terpal tentunya tidak jauh berbeda dengan kolam ikan budidaya lainnya. Anda bisa memilih ukuran kolam terpal ikan nila dengan bentuk yang sesuai dengan lokasi budidaya. Meski begitu, kolam nila terpal berbentuk bundar bisa menjadi rekomendasi Anda. Hal ini sebab kolam terpal berbentuk bundar tidak memiliki sudut yang dapat mengganggu pergerakan ikan, sehingga ikan bisa lebih nyaman dan aman dalam bergerak. Setelah memilih bentuk dan ukuran kolam terpal, selanjutnya Anda bisa memulai persiapan kolam terpal ikan nila. Beberapa hal yang perlu Anda lakukan dalam tahap persiapan kolam adalah bersihkan kolam terpal yang baru ataupun sisa budidaya sebelumnya dengan cara dibilas dengan semprotan air hingga tidak tersisa kotoran di dalamnya. Keringkan selama beberapa hari hingga kolam benar-benar tidak bau dan bersih dari kotoran. Isi dengan air bersih hingga ketinggian 30 cm. Taburkan DDM-SEM granul bioorganik dengan dosis 50 gram per M2 secara merata di atas permukaan air tersebut. Siapkan ember berisi air. Kemudian masukkan GDM Black BOS ke dalamnya dengan dosis 6 gram M2. Aduk GDM Black BOS dengan air di ember hingga tercampur merata. Kocorkan ke seluruh permukaan air kolam dan dinding dalam air kolam secara merata. Diamkan kolam terpal ikan nila tersebut selama 5-10 hari. Pengaplikasian GDM Black BOX dan DDM-SEM granul bioorganik serta mendiamkan kolam selama beberapa hari tersebut bertujuan untuk menghilangkan bibit-bibit hama penyakit sekaligus mempersiapkan pakan alami ikan seperti fitoplankton dan zooplankton. Dengan menambahkan produk GDM organik ini, pertumbuhan pakan alami akan lebih banyak dan lebih cepat. Itu adalah panduan cara persiapan kolam budidaya ikan nila dalam kolam terpal. Untuk Anda yang memulai budidaya dalam skala besar, berikut cara budidaya ikan nila di kolam tanah tembok. Nah, sembari menunggu kolam ditumbuhi oleh pakan alami. Begini saatnya Anda untuk memilih bibit ikan nila yang tepat dan bagus. Bibit ikan nila adalah salah satu penentu utama keberhasilan cara budidaya nila di kolam terpal, sebab bibit yang berkualitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas akan sulit tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mengalami banyak kematian. Lalu, bagaimana memilih bibit ikan nila yang berkualitas untuk cara budidaya ikan nila di kolam terpal? Yuk simak penjelasan berikut ini. Bibit berasal dari galur murni yang mau boras atau hibrid. Bibit ikan nila berukuran seragam. Pastikan semua bibit umurnya sama, sehat, dan tidak ada cacat fisik, bebas dari serangan hama penyakit. Laju pertumbuhannya cepat dan baik. Bibit berasal dari pihak pembenihan pembibitan bersertifikat CPEB. Ukuran bibit yang ideal adalah antara 5-8 cm dengan berat sekitar 5 gram ekor. Nah, itu adalah ciri-ciri bibit ikan nila berkualitas untuk cara budidaya ikan nila di kolam terpal. Selanjutnya, Anda hanya tinggal membelinya dan ditebar di kolam terpal pembesaran. Untuk Anda yang ingin memiliki bisnis pembibitan ikan nila dan memiliki bibit ikan nila berkualitas, Anda bisa mengetahui secara lebih cara pemijahan ikan nila. Memiliki kualitas bibit nila yang lebih berkualitas akan menunjang kualitas budidaya secara maksimal. Penebaran bibit ikan nila. Bibit yang sudah sesuai kriteria di atas selanjutnya bisa segera ditebar ke kolam pembesaran.
Berikut ini adalah cara penebaran bibit ikan nila ke kolam terpal. Pastikan kolam terpal yang telah diberikan produk DDM organik sudah siap dengan ciri-ciri tumbuhnya kelompok fitoplankton atau zooplankton di dalam kolam maupun di permukaan air kolam. Pada tebar bibit ikan nila di kolam terpal yang disarankan adalah 10 ekor N2. Ambil kantong plastik berisi bibit ikan, kemudian letakkan di permukaan air selama beberapa jam. Ini adalah upaya aklimatisasi atau penyesuaian suhu air yang bertujuan untuk mengurangi stres bibit ikan terhadap air kolam. Lepas perlahan bibit ikan dengan cara membuka kapar menyobek kantong plastik, biarkan bibit masuk ke dalam kolam dengan sendirinya. Proses penebaran bibit ikan nila selesai. Selanjutnya, Anda hanya perlu melakukan perawatan dan pemberian pakan. Seperti pada penjelasan di atas, cara memelihara ikan nila di kolam terpal tentu saja lebih mudah dibandingkan dengan di kolam tanah ataupun kolam tambak. Meski begitu, Anda tetap harus melakukan perawatan secara intensif agar pertumbuhan dan perkembangan ikan nila bisa lebih cepat. Nah, berikut ini adalah tips cara ternak ikan nila agar cepat besar. Berikan probiotik ikan. Pemberian suplemen organik adalah tips pertama yang menjadi kunci cara ternak ikan nila agar cepat besar, sebab dalam proses pertumbuhannya, ikan nila membutuhkan nutrisi tambahan selain dari pakan yang Anda berikan. Suplemen organik terbukti bisa mempercepat pertumbuhan ikan nila serta sebagai penunjang cara budidaya ikan nila di kolam terpal, terutama suplemen organik KRGDM spesialis perikanan yang mengandung asam amino esensial dan non-esensial, multivitamin, makro, dan mikronutrien seperti N, B, K, MD, NA, ICA, CL, MN, Q, dan ZN. Bakteri menguntungkan seperti Pseudomonas alcaligenes, Micrococcus roseus, Bacillus brevis, Bacillus pumilus, Bacillus macleides. Semua yang terkandung dalam suplemen organik KRGDM spesialis perikanan ini terbukti memiliki begitu banyak manfaat, di antaranya menjaga kualitas air kolam agar tetap jernih dan sehat, membunuh bakteri jahat beserta jamur dan virus penyebab penyakit yang ada di kolam maupun tubuh ikan. Memperbaiki sistem pencernaan ikan sehingga kecernaannya bisa lebih baik dan sehat. Meningkatkan sistem imun pada tubuh ikan agar tidak mudah sakit, stres, dan mati. Meningkatkan kualitas pakan, menumbuhkan pakan alami ikan di dalam kolam, sehingga dapat menghemat pakan buatan pelet, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ikan. Sehingga bisa menjadi kunci budidaya ikan yang cepat panen. Begitu banyaknya manfaat suplemen organik KRGDM spesialis perikanan ini terhadap ternak nila kolam terpal Anda, maka sangat bisa Anda sarankan untuk mengaplikasikan produk ini secara berkala. Berikut ini adalah cara pengaplikasian suplemen organik KRGDM spesialis perikanan. Disiapkan air dalam ember. Masukkan 6 ml per meter 2 suplemen organik KRGDM spesialis perikanan ke dalam ember tersebut. Aduk hingga tercampur merata. Siramkan kocorkan larutan suplemen organik KRGDM spesialis perikanan tersebut ke dalam kolam terpal Anda. Ulangi pengaplikasian suplemen organik KRGDM spesialis perikanan ini setiap 7-10 hari sekali. Setelah pengaplikasian suplemen organik KRGDM spesialis perikanan secara berkala, Anda tentu bisa memantau hasilnya dengan melakukan sampling secara teratur. Sampling bertujuan untuk melihat berapa banyak pertumbuhan ikan selama beberapa waktu. Dengan begitu, Anda bisa menentukan berapa banyak pakan yang bisa Anda berikan. Sampling bertujuan untuk melihat kondisi ikan nila. Berikut ini adalah cara sampling ikan nila di kolam terpal. Siapkan alat berupa serokan jaring dan timbangan. Ambil ikan nila dari kolam dengan menggunakan serokan jaring tersebut. Letakkan di timbangan, kemudian hitung berapa beratnya. Ulangi pengukuran hingga 5 ekor ikan, kemudian catat, hitung rata-rata berat ikan sudah didapatkan. Itu adalah panduan cara sampling ikan nila. Selanjutnya, Anda bisa menggunakan data tersebut untuk menentukan jumlah pemberian pakan. Pencegahan hama penyakit menjadi salah hal yang harus teratasi dalam budidaya ikan nila di kolam terpal.
Anda dapat menambahkan suplemen organik KRGDM spesialis perikanan ke dalam air kolam, seperti pada penjelasan dalam pemberian suplemen sebelumnya, selain pencegahan. Anda juga harus melakukan beberapa upaya dalam pengendalian hama penyakit. Beberapa caranya adalah dengan melakukan pengamatan berkala terhadap ikan nila terserang penyakit, sisik, insang, sirip, dan jumlah produksi lendir ikan, warna tubuh, nafsu makan, dan pertumbuhan ikan. Jika ditemukan ikan yang sakit, segera ambil dan pisahkan, letakkan ke dalam kolam isolasi, berikan obat sesuai gejala dan penyebab penyakit. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian hama penyakit, penggantian air sangat penting untuk dilakukan, sebab air yang kotor dapat menjadi penyebab utama serangan penyakit. Cara penggantian air dalam ternak nila kolam terpal ataupun ternak ikan nila merah perlu dilakukan dengan cara berikut. Kuras air hingga tersisa 30% air dalam kolam. Tambahkan air hingga kembali 100%. Agar ternak nila di kolam terpal optimal, berikan suplemen organik KRGDM spesialis perikanan dengan dosis 6 ml per meter 2 setelah penggantian air. Lakukan penggantian air secara rutin, setidaknya 2-3 minggu sekali setelah proses perawatan. Maka langkah penting selanjutnya dalam ternak nila di kolam terpal adalah pemberian pakan. Pemberian pakan ikan nila. Salah satu cara pembesaran ikan nila di kolam terpal agar berhasil adalah dengan memberikan pakan ikan nila sesuai kebutuhannya. Ada beberapa syarat pemberian pakan ikan nila. Beberapa di antaranya adalah: pilih pakan buatan pakan pelet dengan kandungan protein 20-25%. Anda bisa menggunakan pakan pelet apung ataupun pelet tenggelam. Berikan pakan dengan dosis 2-3% dari berat total ikan biomas. Berikan pakan sebanyak 2-3 kali hari. Keberadaan pakan alami di dalam kolam bisa menambah kesehatan ikan. Jika Anda sudah menggunakan produk GDM organik, maka pakan alami bisa tumbuh optimal. Dengan begitu, Anda hanya perlu memberikan pakan buatan pada pagi dan sore hari saja. Pertahankan keberadaan pakan alami di dalam kolam dengan selalu mengaplikasikan suplemen organik KRGDM spesialis perikanan ke dalam air kolam setidaknya setiap 7-10 hari sekali. Bisa juga dengan membuat pakan alternatif agar lebih hemat biaya. Pakan alternatif yang dapat Anda gunakan untuk ternak ikan nila yaitu asola ataupun maggot. Masa panen ikan nila di kolam terpal. Ternak ikan nila di kolam terpal selesai saat memasuki masa panen. Tentu saja, masa panen tersebut harus sesuai dengan permintaan pasar yang berlaku di pasar. Anda bisa memulai panen ketika ukuran ikan Anda sudah memenuhi syarat permintaan ikan nila konsumsi pasar. Tips pemasaran ikan nila untuk pemula: bekerja sama dengan pengepul ikan terdekat, langsung menjual ke pasar ikan tanpa perantara, bekerja sama dengan pebisnis kuliner ikan nila terdekat, melakukan kerjasama dengan swalayan, menjual ikan secara online. Sekian cara berternak ikan nila. Terima kasih dan sampai jumpa.